Selamat sore semuanya, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasihi Tuhan, amin. Kita punya tema yang luar biasa sore hari ini, ya. Tema yang saya percaya ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya, karena kita membutuhkan ada begitu banyak ya membawa kita untuk mengenal Tuhan. Jadi saya pastikan kita semuanya akan diberkati, amin. Ya, sebelum kita sama-sama dengar firman, coba senggol kiri kanan saudara, kamu pasti diberkati. Ya, haleluya, ya konsentrasi. Ya. Oke, ya puji Tuhan. Ya, ini temanya apa? Suffer at Emmaus. Ya, ini sebuah tema yang saya percaya akan menjadi tema seri kita ya ke depan untuk kita belajar bagaimana Tuhan ya di sini menampakkan diri kepada murid-muridnya ya, dan apa maksud dari tujuan Tuhan di dalam menampakkan diri kepada muridnya ketika dia sudah bangkit, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada maksud yang saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita. Yuk kita sama-sama buka dulu di dalam Lukas pasal yang ke-24. Ya, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 dimulai. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini ada sebuah kisah di mana ada dua orang muridnya, ya, murid Yesus yang sedang berjalan pulang kampung. Nama kampungnya apa? Emmaus. Ya, dikatakan di situ. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat yang ke-14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka apa? Muram. Ayat yang ke-18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab kepadanya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ayat yang ke-19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat yang ke-20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah apa? Menyalibkannya. Ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ayat yang ke-22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Ayat yang ke-23. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat yang ke-24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lanjut 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Lanjut 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Lanjut ayat yang ke-29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu apa? Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu ayat selanjutnya 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab
suci kepada kita. Ayat yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ayat yang ke-35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Baik Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini kita dibawa dengan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Bagaimana ada dua murid Yesus ya yang pergi ke kampung yang bernama Emmaus. Ya, perjalanan mereka cukup panjang, 7 mil, mungkin kalau dikaliin menjadi kilometer jadi berapa ya? Kira-kira dari sini mungkin ke Rengas Dengklok. Ya, jalan kaki, ya lumayan. Mungkin bisa 3 jam mungkin ya, bisa nyampe kali ya gitu ya. Jauh banget ya. Tapi di tengah perjalanan ada begitu banyak hal yang luar biasa. Nah, saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara dalam sebuah keberadaan. Kenapa mereka harus pergi ke sana? Tidak ada yang di sini bisa melihat, tetapi ada beberapa penafsiran ya ketika Yesus dikatakan bangkit Bapak Ibu Saudara, itu ada ya isu-isu yang disebarkan ya di mana bahwa ya itu Yesus bukan bangkit tetapi apa? Mayatnya dicuri ya, mayatnya dicuri. Dan saya percaya ya, tuduhan yang paling dekat siapa kira-kira yang mencuri? Murid-murid ya Yesus. Jadi mereka mengalami ketakutan. Ya, kenapa? Karena mereka akan dituduh sebagai pencuri. Mungkin sebagian memiliki penafsiran demikian sehingga mereka akhirnya ya bersembunyi untuk ya menghindari dari situasi yang ada. Nah, hari-hari ini ada begitu banyak hal yang Bapak Ibu Saudara mungkin dengar di medsos, di media sosial ini ya. Mungkin Saudara pernah dengar di informasi digital mungkin begitu ya. Ada banyak cerita, ada banyak hal ya. Apalagi hari-hari ini politik juga menceritakan begitu banyak hal. Di mana kadang-kadang kita dibawa untuk memahami begitu banyak hal yang tidak kita pahami. Tetapi yang lebih parah adalah kita dibawa untuk menyatakan kesalahan sebagai kebenaran. Karena ada begitu banyak kesalahan, ada begitu banyak kebohongan, ada begitu banyak dusta yang terus diperdengarkan. Nah, ketika saudara hari-hari ini mendengar hari ini, maka kebohongan-kebohongan yang dianggap benar, yang terus diucapkan seringkali ya akhirnya nampaknya seperti kebenaran. Ada banyak kebenaran yang mungkin Bapak Saudara nggak pernah dengar, akhirnya berpikir itu adalah kebohongan. Tapi ada banyak kebohongan yang saudara terus dengar, yang dianggap kebenaran, maka akhirnya akan menjadi seperti kebenaran. Sehingga dengan demikian ada begitu banyak hal yang membuat kita nggak paham mana sih akhirnya yang benar. Ya. Nah, situasi seperti itu seringkali membuat kita akhirnya jadi pribadi yang seringkali ragu-ragu. Yang lebih parah dalam situasi kondisi kedua murid ini, mereka penuh dengan kekhawatiran, kecemasan. Ini yang benar yang mana? Yesus mayatnya dicuri atau Yesus memang hidup? Ya. Sehingga hal ini membuat mereka akhirnya ya tidak memahami mana gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara sering mendengar dusta, kebohongan yang terus diperdengarkan, akhirnya seakan-akan itu menjadi kebenaran. Dan akhir dampak dari itu semuanya bukannya mendatangkan kelegaan sebagaimana ketika saudara mendengarkan kabar baik, tapi seringkali mendatangkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, ya, keraguan-raguan yang akhirnya kita di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita yang harusnya menikmati begitu banyak hal yang luar biasa, kita jadi orang Kristen yang penuh dengan kekhawatiran. Nah, ini yang jadi masalah persoalan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita butuh kebenaran. Yesus harus menampakkan diri kepada mereka. Sang kebenaran harus menampakkan diri supaya ya mereka boleh melihat kenapa Yesus harus menampakkan diri Bapak Ibu Saudara. Sebuah poin penting ya, dia menyatakan bahwa dia hidup. Amin. Iya, dia hidup. Ya, dia tidak dicuri sebagaimana yang dikabarkan. Ya, dia sungguh-sungguh bangkit. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 berkata demikian Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Ya. Jadi salah satu poin kenapa Tuhan Yesus harus menampakkan diri, ia ingin menyatakan kepada murid-muridnya bahwa aku hidup. Ya, Yesus hidup. Dikatakan di sini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Nggak ada dampak apa-apa yang terjadi ketika Yesus mati dan tetap
mati, tapi dia ya adalah Tuhan. Ya, dia mati untuk menebus segala keberadaan, dosa dan kesalahan kita. Lalu dia bangkit, dia hidup untuk menyatakan kepada Bapak Ibu Saudara tentang keselamatan yang luar biasa. Jadi kalau dia tetap mati, maka sia-sia kepercayaan kita. Ayat yang ke-18 dikatakan di situ, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, karena dianggap tidak ada kehidupan. Jadi kita mempercayai Tuhan yang mati, tapi kita sekarang yakin dia adalah Tuhan yang hidup. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, ternyata dia hidup. Amin. Iya. Jadi nggak usah khawatir lagi, nggak usah cemas lagi, karena kita punya Tuhan, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Nah hari-hari ini kalau ada informasi bahwa Tuhan Yesus itu nggak bangkit, Tuhan Yesus itu mati, atau dikatakan bahwa itu bukan Tuhan dan lain sebagainya, ini adalah kebohongan yang coba terus diperdengarkan sehingga akhirnya seakan-akan menjadi kebenaran. Tetapi yang sesungguhnya Tuhan menampakkan diri untuk menyatakan bahwa dia hidup. Amin. Sehingga dengan demikian hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara, engkau punya Tuhan yang hidup. Ya, dia Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, untuk menyatakan dirinya, aku ini Tuhan yang berkuasa. Ya, dia Tuhan yang sudah melakukan begitu banyak perkara yang luar biasa. Poin selanjutnya, kenapa Tuhan harus menampakkan diri Bapak Ibu Saudara? Ia ingin menyatakan kebenarannya, ya, menyatakan kebenarannya. Karena ada isu-isu begitu banyak yang membuat ada banyak orang bingung, ya. Di mana ada begitu banyak kebohongan yang dianggap kebenaran, dan sang kebenaran harus menyatakan kebenarannya Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan kita mengetahui kebenaran, ini akan membuat kita yang tadinya penuh dengan kekhawatiran di dalam perjalanan hidup ini, keraguan-raguan, ketidakyakinan, sekarang ya, melalui kebenaran yang dinyatakan menggantikan keraguan-raguan kita menjadi keyakinan. Amin. Iya, menggantikan dusta dengan sebuah kenyataan bahwa Yesus hidup. Sang kebenaran hidup, iya, menggantikan duka cita begitu banyak orang menjadi sukacita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar kebenaran, saya ingin sampaikan ada begitu banyak perubahan besar terjadi dalam hidup saudara. Nah sayangnya kedua orang yang pergi ke Emmaus ini Bapak Ibu Saudara, mereka belum mendengar tentang kebenaran yang sesungguhnya. Mereka lebih menangkap informasi yang sebaliknya. Justru inilah yang membuat mereka penuh dengan kekhawatiran, ketakutan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Ya, kamu nggak ngerti ya, ini situasinya seperti ini. Bahkan ketika ditanya pun mereka mukanya muram, sedih, ya, berduka cita, nggak ngerti mesti kayak apa begitu ya. Sehingga mereka akhirnya menghindari, ada begitu banyak hal yang seharusnya mereka tidak hindari. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-17 berkata, ya, Lukas 24 ayat 17, balik ke yang tadi, Bapak Ibu Saudara perhatikan di situ. Iya, Lukas 24 ayat yang ke-17. Iya. Tunggu sebentar biar kita sama-sama baca. Iya, ayat yang ke-17. Iya. Oke, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Artinya dalam perjalanan itu mereka mendengar kabar, dan kabar itu harusnya kabar sukacita, di mana Yesus sudah bangkit. Tetapi kok mereka mukanya muram. Jadi artinya mereka lebih fokus kepada kebohongan yang terus diperdengarkan, yang akhirnya dianggap sebagai kebenaran. Nah hari-hari ini ada banyak kita seringkali lebih mendengar kebohongan daripada kebenaran yang membuat kita mukanya muram. Ya, lihat kiri kanan saudara, mukanya muram apa enggak? Ya kan gitu. Haleluya. Ya, kalau dia muram terlalu banyak mendengar kebohongan. Kalau dia lebih banyak mendengar kebenaran, mukanya harusnya berseri-seri, harusnya bersukacita. Kenapa? Yesus yang mati sekarang hidup, gitu loh, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada banyak kebohongan yang sering kali diperdengarkan yang membuat kita mungkin akhirnya mempercayai itu. Ya, dan justru kita akhirnya lebih mempercayai kebohongan itu daripada kebenaran yang sesungguhnya. Dan Yesus menampakkan dirinya untuk menyatakan kebenarannya, Bapak Ibu Saudara. Ya.
Ketika kita tidak memahami akan firman Tuhan, kita akan menganggap kebenaran sebagai kebohongan dan kebohongan sebagai kebenaran. Sehingga yang seharusnya kita bersuka cita, kita malah berduka cita. Di sini dibutuhkan pengenalan akan Tuhan. Amin. Iya, sehingga dengan demikian Bapak Ibu Saudara nanti ke depannya ketika saudara memahami tentang kebenaran firman Allah, pengenalan akan firman Allah, saudara akan menjalani sebuah kehidupan yang tenang. Situasi kondisi boleh mengalami perubahan, iya. Up and down, masalah persoalan silih berganti Bapak Ibu Saudara, tapi hatimu tetap dipenuhi dengan sukacita. Amin. Dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan ketenangan, keyakinan karena kita percaya Yesus sudah bangkit ya. Jadi berikan tepuk tangan bagi Yesus kita yang luar biasa ya. Ini poin penting yang harusnya terus ada dalam diri kita. Nah, seringkali ketika kita terus mendengarkan kebohongan-kebohongan yang dianggap sebagai kebenaran, ini yang seringkali jadi masalah. Bapak Ibu Saudara, seringkali akhirnya kita dibawa kepada usaha diri kita lebih dari mempercayai kebenaran. Ada banyak orang hari-hari ini dibawa, kalau kamu mau diberkati, kamu harus melakukan ini, lakukan itu, supaya kamu tambah lagi diberkati. Padahal karya Kristus sudah menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Kalau kamu mau diberkati lebih banyak lagi, usaha kamu diberkati lebih banyak lagi, kamu harus usaha lakukan ini, lakukan itu untuk Tuhan. Iya. Sehingga akhirnya kita dibawa kepada kebohongan demi kebohongan yang membuat kita akhirnya merasa bahwa dengan cara-cara ini kita pasti diberkati. Padahal dikatakan Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Jadi kita lebih baik mempercayai kebenaran daripada cara-cara kita, usaha-usaha diri kita. Nah, seringkali orang dibawa kepada usaha diri untuk supaya mendapatkan perkenanan Tuhan, urapan Tuhan, berkat Tuhan dengan apa yang harusnya kita lakukan. Tetapi yang sesungguhnya ayo percayai bahwa Tuhan sudah membayar semua harganya. Sehingga hari ini melalui korban Kristus di atas kayu salib, kita sudah dibenarkan, dikuduskan, diperkenan, amin, diurapi. Sehingga yakin dan percaya kita pasti diberkati, amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, kamu sudah diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Harusnya bersukacita, amin. Ya, tepuk tangannya yang luar biasa lebih lagi buat Tuhan ya. Jadi segala sesuatunya di sini saya ingin membawa saudara pada prinsip-prinsip yang diajarkan Yesus kepada kita. Dan melalui perjalanan ke Emmaus ini kita dibawa dengan pemahaman ini. Ternyata orang-orang ini sekalipun mereka sudah ikut Tuhan, jadi murid Tuhan Bapak Saudara, dan sudah mendengar kabar baik, tapi ternyata mereka masih tetap berduka cita karena Tuhan ya di sini ya Bapak Saudara dianggap tidak hidup, tidak bangkit. Kebenaran dianggap tidaknya nyata, malah mereka lebih mempercayai itu. Jadi hari-hari ini jangan mempercayai ya dusta, kebohongan yang seringkali diperdengarkan, tapi ayo mulai dengar firman Tuhan. Sang kebenaran akan menyatakan dirinya. Dan melalui perjalanan kedua orang ke Emmaus ini kita belajar. Dalam situasi keraguan mereka, kecemasan mereka, duka cita mereka, kesedihan mereka. Tuhan Yesus, bagaimana pujian tadi, Dia adalah Tuhan yang setia. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia tetap menyertai. Hanya kadang-kadang kita yang enggak merasa kalau Dia ada di sekitar kita. Dia ada di sini. Dia ada. Dan lebih dahsyat lagi, Roh Kudus hadir di mana? Di hati saudara. Amin. Iya, jadi Bapak Ibu Saudara hari ini jangan ketika saudara mengalami masalah persoalan lalu saudara merasa sendiri. Saya ingin sampaikan kisah ini menerangkan kepada kita, Yesus datang di situ. Sayangnya ketika kau penuh dengan duka cita, ya fokus kita bukan lagi kepada kebenaran, fokus kita kepada kebohongan, maka yang terjadi akhirnya fokus kita kepada masalah, kepada persoalan, kepada ketidakpahaman kita. Ini yang seringkali membuat kita nggak sadar bahwa ada kebenaran. Ada Kristus lagi jalan bareng, dia enggak ngeh. Iya. Jadi ini seringkali yang membuat kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan kehidupan kita tidak menemukan pertolongan dan campur tangan Tuhan seakan-akan dalam hidup kita karena kita lebih fokus kepada hal yang lain. Ya, senggol kiri kanan saudara, jangan fokus yang lain. Amin. Iya, fokus Yesus saja. Iya, karena kalau enggak nanti sedihnya enggak habis-habis saudara ya. Duka citanya enggak habis ya. Ini poin penting ya.
Di sini saya lihat di sini mereka mukanya muram. Seluruh murid ini memiliki sesuatu kedukaan, kesedihan. Mereka berjalan dengan lemah lunglai kayaknya ya. Mungkin dalam situasi hati yang galau, ya, hati yang berat, ya, hati yang penuh dengan kesesakan yang mendalam. Mereka mungkin lebih poinnya mengarah kepada putus asa. Jadi hari-hari ini hidup seringkali mengarahkan kita kepada keputusasaan. Tapi kita percaya ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Amin. Dia akan terus memberikan penghiburan. Ya, dia akan memberikan terus pendampingan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam situasi-situasi sulit. Ya, mereka lebih mempercayai akan hal-hal yang bukan kebenaran. Nah, kadang-kadang kita juga sama, saudara. Ketika kita tidak tahu kebenaran, kadang-kadang kenyataan itu lebih jelas ketimbang apa? Firman Allah. Lebih kelihatan banget, gue lagi sakit nih gitu ya. Padahal firmannya dengan bilurnya kamu sudah disembuhkan. Amin. Kita fokus kepada sakit kita. Kita fokus pada penderitaan kita. Kita fokus pada kesedihan kita. Kita lupa harusnya kita fokus kepada Kristus, sang kebenaran kita. Amin. Dia Allah yang sudah melakukan begitu banyak perkara yang luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ini hal yang dahsyat ya. Ini yang Tuhan ingin supaya kita nikmati. Tetapi dikatakan Yesus Kristus kemudian membawa mata mereka untuk melihat kembali kepada firman Allah. Di dalam Injil. Itu mengubah cara pandang daripada kedua murid ini. Mereka yang tadinya penuh dengan kesedihan, kegalauan, ketidakpercayaan, hati mereka kembali dipulihkan. Bahkan mereka ketika dengar Yesus ngomong, hatinya berkobar, ya semangat lagi gitu Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini seringkali ada banyak orang ketika dengar firman, rasanya enggak berasa. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena fokusnya udah bukan firman. Fokusnya bukan pada kebenaran. Bahkan yang mungkin yang mereka dengar bukan firman, tapi bagaimana caranya, bagaimana usahanya supaya nanti Tuhan sayang sama kita, bagaimana supaya diberkati Tuhan lebih banyak lagi. Akhirnya kita fokusnya bukan kepada kebenaran firman, tapi kepada cara, kepada usaha yang terus dibawa untuk supaya kita dimotivasi untuk melakukan ini semuanya. Tanpa kita sadari, kita dibawa bukan kepada sang kebenaran, tapi kepada usaha diri. Terkutuklah orang yang mengandalkan usaha dirinya. Amin. Kita mau mengandalkan Tuhan. Wah, ini kata-kata bagus. Senggol kirikan saudara. Andalin Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, ini sesuatu yang luar biasa yang saya akan jadi berkat buat kita semuanya. Amin. Oke, kita buka dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-27. Perhatikan. Iya. Ketika mereka berduka cita, ketika mereka sedih, mereka enggak ngelihat Yesus di situ, padahal Yesus lagi jalan bareng mereka enggak lihat kebenaran di situ. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Lukas 24 ayat yang ke-27 berkata, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi. Jadi Tuhan lalu menceritakan sama mereka tentang keberadaan dia, ya, tentang keberadaan Kristus. Nah hari-hari ini kita harus lebih banyak mendengar tentang Kristus dan karyanya yang sudah selesai di atas kayu salib buat kita. Supaya melalui kita mendengar ini semuanya yang terjadi, kita bisa menikmati kebenaran yang sanggup mengubah hidup kita. Jadi mereka diperdengarkan kembali saudara. Ya, mereka diceritakan kembali tentang Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca di sini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, seharusnya saudara bisa berjumpa dengan Kristus. Karena Kristus di sini menceritakan tentang dirinya melalui kitab-kitab perjanjian lama. Jadi artinya melalui pembacaan perjanjian lama pun, saudara dengan kacamata yang berbeda, saudara bisa menemukan di mana Yesusnya. Sehingga saudara akan berjumpa dengan Kristus di situ. Dan saudara akan menikmati begitu banyak hal yang luar biasa. Membangun hidup saudara. Loncat ke ayat yang ke-32. Iya, ayat yang ke-32 dikatakan di situ. Iya, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi ketika kita mendengar tentang kebenaran, kabar baik yang sesungguhnya tentang Kristus dan karyanya yang sudah selesai di atas kayu salib, maka tanpa disadari di sini penuh dengan kelegaan. Yes, itu luar biasa. Tapi ketika saudara mendengarkan, ya,
khotbah-khotbah yang tidak melegakan, yang justru membuat saudara penuh dengan beban berat, saya percaya saudara sedang tidak mendengarkan kabar baik, tapi saudara sedang mendengarkan kabar buruk. Kita harus mendengarkan kabar baik tentang Yesus dan apa yang dia sudah lakukan bagi kita. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, kita harus mendengar kabar baik. Amin. Haleluya. Yang akan melegakan kita, yang akan menggairahkan kita, yang membuat hati kita berkobar. Kalau saudara terus dibawa untuk mengenal akan Kristusmu yang luar biasa ini, yang sudah melakukan perkara yang dahsyat dalam hidup saudara, saudara akan dipenuhi dengan kobaran yang luar biasa. Yang membuat saudara sadar apapun masalah persoalan itu tidak bisa menghalangi saudara untuk menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan kebaikan dan kemurahan Tuhan akan selalu datang setiap waktu dalam hidup kita. Karena Tuhan berkata, aku sudah menyediakan segala yang engkau perlukan. Dan ini semuanya akan menjadi kekuatan buat kita saudara. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-33, ayat selanjutnya, ya, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Bayangin, ya udah capek lagi, letih, lesu, beban berat, ya, mereka jalan sejauh ini, mereka udah letih, mereka pengen istirahat, tapi ketika mereka mendengar kebenaran firman Allah, hatinya berkobar, semangatnya pulih kembali. Saya percaya hari-hari ini buat mereka yang melayani, ya, ketika mereka sadar bahwa mereka sedang melayani Tuhan, hatinya berkobar. Jadi nggak ada capeknya. Amin. Amin. Iya. Jadi jangan ngomong Pak Cepi capek ya, enggak. Iya, saya senang ya sedang melayani Tuhan. Saya senang sedang melakukan apa yang Tuhan inginkan. Pada waktu Tuhan Yesus ada di sumur, murid-muridnya lagi pergi cari makan. Lalu mereka datang. Tuhan udah makan belum? Tuhan lapar kayaknya nih. Dari tadi belum makan. Kata Tuhan apa? Aku sudah kenyang. Loh, makan dari mana? Apakah perempuan yang di tepi sumur ini ngasih dia makan? Enggak, kata Tuhan. Makananku adalah apa? Melakukan kehendak Bapa. Amin. Saya percaya ketika engkau dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Allah, ketika engkau sedang melakukan apa yang Tuhan ingin engkau lakukan sehari-hari dalam kehidupan saudara, saudara akan terus disegarkan. Amin. Amin. Saudara akan terus dikenyangkan, saudara akan terus dikuatkan. Amin. Bahkan yang sakit akan disembuhkan karena hatimu penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Ya, hati yang gembira adalah obat. Lambat laun regenerasi tubuhmu, ya. Walaupun umurmu kayak tadi ya dianggap udah tua, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara tetap semangatnya muda. Amin. Iya, semangat terus ya. Hati yang gembira membuat kita sembuh. Iya, membuat kita segar kembali, regenerasi lagi ya. Saya percaya ya, ketika kita mendengar kebenaran firman Allah, saudara jadi awet muda. Amin. Iya, sering-sering dengar firman. Senggol kiri kanan saudara, sering-sering dengar firman. Haleluya ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi ketika saya membaca di sini bahwa ketika mereka mendengar kisah tentang Yesus melalui kitab-kitab Musa, kitab nabi-nabi, artinya mereka sedang mendengarkan di perjanjian yang lama. Tapi mereka bisa melihat kebenaran. Mereka bisa melihat Kristus di dalam perjanjian lama juga saudara. Ya. Dan saya percaya ini yang Tuhan ingin kita juga bisa nikmati. Ketika saudara membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara akan berjumpa dengan Kristus. Berjumpa dengan sang kebenaran yang menyegarkan saudara. Bahkan ketika saudara mengenal kebenaran, mengetahui, memahami kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Wow, jadi hari-hari ini percayalah Allah kita luar biasa. Ia adalah ini adalah satu prinsip di dalam kehidupan kita saudara. Ya, dikatakan dengan sangat jelas, bukan penderitaan yang terlalu besar akan mematikan kita, tetapi dikatakan di sini ya, ternyata yang membuat kita mati dikatakan karena kita tidak mengenal kebenaran. Ya, jadi Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6 ngomongnya gini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Banyak kita tanpa disadari, kita sering rajin ke gereja, mungkin kita beribadah, seakan-akan kita ini jadi pribadi yang mengenal Tuhan. Ternyata banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan. Mereka seringkali mendengar isu-isu dusta, kebohongan yang dianggap kebenaran. Akhirnya mereka lebih mempercaya itu dibanding mempercayai kebenaran. Sehingga akhirnya mereka fokusnya kepada usaha diri. Mereka lakukan ini, lakukan itu supaya Tuhan sayang sama mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah sayang sama kita. Amin. Bahkan Yesus rela diberikan mati buat kita. Jadi saudara enggak lagi cari cintanya
Tuhan karena Tuhan sudah mencintai saudara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kita seringkali diajarkan untuk coba berusaha melakukan segala sesuatu supaya berkenan di hadapan Tuhan. Padahal melalui saudara mempercayai karya Kristus, saudara sudah berkenan. Ketika muncul iman dalam hidupmu, iman itulah yang membuat saudara berkenan. Jadi kita enggak lagi cari-cari perkenanan. Amin. Iya, ya, nyari satu gereja ke gereja lain, nyari cari pendeta ke pendeta lain, cari pendetanya yang tinggi, besar, gede, tangannya berat gitu ya. Ya, supaya nanti kalau pas di kepala kita, gitu ya, rasanya mantep banget begitu ya pengurapannya. Enggak, saudara, karena itu sia. Kita lagi cari dengan usaha diri. Terkutuklah orang yang mengandalkan usaha manusia, karena kita justru harusnya diarahkan kepada karya Kristus yang sudah selesai. Dia sudah membayar semua harga yang harus kita bayar. Dia sudah menebus kita dari semua kelemahan kita, kesengsaraan kita, duka cita kita. Supaya kita hari ini dibenarkan, dikuduskan. Karena melalui pengorbanan Kristus yang luar biasa. Sehingga dengan demikian hari ini engkau sudah dibenarkan. Engkau sudah dikuduskan. Amin. Berkat ada di atas kepala orang benar. Ya, jadi pilihan-pilihan kita pun harus benar. Nah, kalau saudara merasa dirimu benar hari-hari ini, pilihanmu juga harus benar. Abraham itu orang benar. Lot orang benar. Sama-sama orang benar. Iya, tapi Lot memilih lebih kepada duniawi, yang akhirnya sekalipun dia orang benar, dia sengsara di situ, dia habis-habisan di situ. Beda sama Abraham yang memilih kebenaran, hidup dalam kebenaran. Jadi hari-hari ini jangan salah pilih di dalam perjalanan hidup. Mungkin engkau Kristen, mungkin engkau percaya Kristus, tapi pilihan-pilihan hari-harimu harusnya memilih kebenaran. Amin. Daripada memilih hal-hal yang salah. Jadi senggol kiri kanan, jangan salah pilih, amin. Iya. Pilih usaha, jangan salah pilih. Jangan pilih salah, milih barang, jangan salah pilih. Pasangan hidup, jangan salah pilih. Jodoh, jangan salah pilih, ya kan saudara. Iya. Ini hal-hal penting untuk kita pahami, amin. Ya, supaya Bapak Ibu Saudara nanti ke depannya jangan kayak Lot. Dia orang benar, tapi susah. Dia diberkati. Hartanya sama-sama Abraham, sama. Tapi dia habis. Kenapa? Karena dia lebih memilih kepada hal-hal yang duniawi. Yang dia anggap dia akan merasa lebih hebat lagi, lebih menikmati hidup lagi. Tapi ternyata kesalahan dalam pilihan berdampak. Akhirnya dia balik lagi kepada Abraham, tapi dalam kondisi apa? Kehilangan segalanya, hartanya hilang semuanya, ya, istrinya hilang, terus apa lagi ya? Jadi dia datang kembali dalam kondisi yang berkekurangan. Dia orang benar, ya, tetapi dia memilih hal yang salah. Jadi hari-hari ini jangan pilih hal yang salah, amin. Ya, kata-katamu jangan salah pilih, harus yang benar. Kebun binatang mulai hilang, amin. Ya, menghina orang mulai hilang, nyinyirin orang mulai hilang, amin. Apa hobi nyinyirin orang? Ya, sampai pendetanya juga dinyinyirin, ya kan begitu? Haleluya. Buat saya nggak ada masalah, tapi buat saudara jadi masalah. Kenapa? Karena saudara memilih yang salah, gitu. Mulai belajar untuk memilih yang benar, amin. Pilih makanan juga, makanan yang benar, amin. Iya, kan udah dimunculin tuh banyak makanan yang benar. Ya, jangan makan mie sama nasi, ya kan begitu saudara. Tapi itu yang paling enak, mie sama nasi, maka kita makan terus. Haleluya. Tadi anak-anak di depan gitu makan mie goreng, wah enak banget ya. Apalagi kalau sama nasi om, katanya. Wah aduh gitu ya. Jadi ternyata seleranya sama kita. Kita sedang memilih yang salah. Ya, jadi kita harus kita harus belajar untuk memilih yang benar, amin. Mulai yang gak suka sayur, makan sayur, amin. Ya, banyakin makan buah, ya. Haleluya. Jangan daging terus, apalagi B2 terus, amin. Iya, wah kolesterolnya tinggi. Oke, ya ini hal yang penting ya. Jadi senggol kiri kanan saudara, jangan salah pilih sekali lagi, ya. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa. Ya.
Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi mereka juga udah percaya Tuhan, tapi kadang-kadang salah pilih. Ya, kadang-kadang ketika saudara sudah mendengar Injil kasih karunia, lalu saudara dibawa lagi untuk mendengar tentang hukum Taurat, tentang keberadaan dari pengajaran-pengajaran berbeda. Kadang-kadang kita mulai peka, ya, karena saudara udah mulai belajar makan nggak pakai mecin. Tiba-tiba ketika banyak mecin, saudara mulai kerasa, mecinnya banyak banget nih, ya bahaya. Ya, artinya di sini saudara udah mulai peka, mulai dewasa. Ini penting buat kita. Karena ketika saudara mulai belajar memilih yang baik, memilih perkataan yang baik, memilih teman-teman yang baik, memilih pasangan hidup yang baik, saudara akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Ya, penuh dengan sukacita. Ya, kadang-kadang kalau kita ketemu sama seseorang tiba-tiba, gua kalau ketemu sama dia kayaknya jadi beban berat pulangnya, ya kan begitu ya. Kayaknya tenaga kita kesedot sama dia katanya gitu. Tapi kalau ketemu dengan orang ini rasanya penuh dengan sukacita, kayaknya lega banget sama dia kalau ngobrol, seneng banget sama dia. Itu menjadi sesuatu yang berbeda. Saya berpikir ini semuanya kenapa? Karena kadang-kadang kita salah dalam pembicaraan. Amin. Jadi mulai ke depan, jangan salah mulai pilih hal-hal yang luar biasa ini, amin. Iya. Nah yang terakhir Bapak Ibu Saudara, iya, perjamuan di Emmaus, suffer at Emmaus ini. Ya kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 30. Iya. Lukas 24 ayat 30, ya, karena ini sesuai dengan temanya, suffer at Emmaus dikatakan di situ. Perjamuan di Emmaus, ya, Lukas 24:30 berkata demikian. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka, dari tengah-tengah mereka. Ya, ini sebuah keberadaan yang harusnya kita pahami. Ya, Tuhan ingin melakukan keberadaan begitu banyak hal supaya kita boleh mengingat tentang Tuhan kita. Jadi kalau saudara lagi punya masalah, punya persoalan, saudara dibawa untuk mengingat tentang Tuhan dan karyanya. Amin. Pandang salib. Ya. Waduh bagus banget, senggol kira saudara. Kalau lagi masalah, pandang salib. Ya. Yang dimaksud dengan pandang salib saudara, ya, jangan merasa bahwa harus ada salib di rumah, ya kan begitu. Ya, sehingga saudara akhirnya nggak punya salib, ayo kata Pak Cepi pandang salib, ayo kita beli, iya kan begitu. Enggak saudara, yang dimaksud dengan pandang salib adalah pandang karya Kristus yang sudah diselesaikan di atas kayu salib buat kita. Iya, kadang-kadang kita itu fokusnya salah, iya, sehingga akhirnya kita salah fokus, bukan kepada Tuhan tapi kepada salib. Ya, sampai orang bingung, itu Bapak punya salib di rumah, iya, salibnya ada Yesusnya apa enggak Pak, katanya gitu, ya kan gitu. Kalau ada Yesusnya berarti Yesusnya belum bangkit Pak, katanya gitu. Kalau yang enggak ada Yesusnya berarti Yesusnya udah bangkit. Jadi buat kita yang sudah percaya Yesus bangkit, maka beli salib yang enggak ada Yesusnya. Haleluya, ya. Kan kita jadi bingung, ya kan gitu. Emang bermasalah ya kalau kita masang salib yang kayak gitu-gitu. Ya, tapi itu tujuannya adalah mengingat saudara tentang salib ini, ya, bahwa Yesus mati di salib buat kita, menebus segala dosa kita, supaya kita jangan mengarahkan pandangan kita kepada hal yang lain. Ketika punya masalah, punya persoalan, pandang Yesus. Tuhan, aku lagi punya masalah nih, ya, aku percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa. Aku percaya pertolonganmu ajaib dalam hidupku. Fokus Kristus. Saudara punya masalah usaha, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak bandel, ya kan gitu. Utang piutang apapun itu, arahkan pandanganmu pada Kristus. Masalah mungkin tidak berubah, tapi kitanya yang berubah. Amin. Karena ketika Tuhan udah bayarin uangnya, saudara, karaktermu belum berubah. Paket tiap hari sampai 5, 6, 7 kali, ya kan gitu. Akhirnya yang terjadi adalah utang lagi, gitu ya. Kita harus berubah, amin. Iya, kalau ditanya kenapa utang lagi? Murah Pak, katanya gitu, wah murah. Gara-gara murah belanja terus. Jangan, kita harus belajar. Jangan salah pilih, amin.
Iya dong, dunia terlalu menawarkan hal-hal yang luar biasa. Tapi kita juga punya Tuhan yang luar biasa. Diberikan kekuatan untuk menguasai diri. Sekalipun ini murah, iyalah kita nggak pakai mah nggak usah. Ya saya ngelukirkan saudara, udahlah ya kan gitu. Haleluya, nggak usah. Nggak penting juga lagi. Tetap hidup kalau sudah nggak punya itu juga, amin. Iya ya. Nah seringkali kitanya kalau tidak berubah di dalam perjalanan kehidupan kita mengiring Tuhan, yang terjadi adalah masalah persoalan yang sama. Kita akan jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Bahkan ada pepatahnya, kerbau aja nggak pernah jatuh di lubang yang sama. Lah kita manusia kok jatuhnya di situ lagi, saudara. Ya, berarti kita lebih bodoh dari jangan disebut saudara ya kan gitu. Ya. Nggak enak nyebutnya, oke. Jadi kita harus mulai belajar, punya hikmat di dalam perjalanan hidup kita. Kalau dulu kita pernah jatuh di sini, ya kita besok-besok belajar. Jangan jatuh lagi di tempat yang sama. Kita harus belajar. Amin. Lebih besar pasak daripada terbalik ya, gitu ya. Harusnya gimana? Lebih besar tiang daripada pasaknya. Oke deh, ya. Jadi ada hal-hal yang luar biasa yang harusnya kita terus belajar. Jadi ada banyak orang seringkali tidak memahami hal ini. Waktu mereka duduk diingatkan lagi sama Tuhan, lagi makan pecah-pecah roti ngucap syukur. Ini lagi bicara soal perjamuan. Suffer at Emmaus. Mereka ini dalam kondisi seperti ini. Jadi kalau saudara lagi makan hari-hari dengan keluarga, ayo ngucap syukur. Ingat tuh Tuhan. Karena ya sebenarnya dari perjamuan kudus itu bicara soal lagi makan. Amin. Makanya Tuhan Yesus selalu kalau lagi pergi kemana-mana ujung-ujungnya apa? Makan. Ya kan begitu saudara. Iya. Amin. Iya. Jadi kalau saudara lagi ketemu teman-teman ingat ajak makan. Haleluya ya. Setelah itu ngucap syukur sama. Iya, cuma orang di sana pada waktu itu orang Yahudi makannya pakai roti. Iya, karbonya itu roti. Ya kalau kita nasi. Jadi selagi nuangin nasi ngucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Amin. Kita mengingat Tuhan. Jadi kalau lagi makan ingat mengucap syukur. Ini mau habok, ayo kan udah lapar Pak, ayo kan gitu. Sampai lupa doa, lupa ngucap syukur. Malu Pak, ada orang di sekitar makan di di tempat-tempat terbuka. Jadi waduh malu gitu. Enggak lah, kita harus tetap mengucap syukur. Enggak merem juga enggak apa-apa. Amin. Iya dong, ya. Karena doa tidak harus merem. Amin. Ya, jadi ya takut ayamnya hilang ya kan gitu. Oke ya, jadi ini hal penting buat kita paham. Jadi Tuhan lagi ngingetin. Di dalam kondisi ini Tuhan lagi ngingetin kepada murid-muridnya tentang keberadaannya. Sang kebenaran sedang mengingatkan kepada orang-orang yang ragu, yang khawatir, yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan. Ini loh aku, ya, aku hidup loh, aku ada loh, aku siap untuk melakukan begitu banyak hal yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus diombang-ambing di atas kapal ya dengan angin sakal yang luar biasa, Tuhan tidak tinggal diam, dia hadir di situ. Dia datang berjalan di atas air. Amin. Bahkan ketika Petrus matanya kepada Yesus, memandang kepada Yesus, dia juga berjalan di atas air. Waduh, jadi arahkan pandanganmu kepada Kristus. Tapi ketika dia matanya arah pandangannya kepada badai, masalah yang terjadi, dia tenggelam. Jadi hari-hari ini kadang-kadang fokus kita salah. Bukannya kepada Kristus, tapi fokus kita kepada masalah. Waduh, masalahnya berat banget, utangnya gede nggak bisa dibayar nih. Ya, masalahnya berat, anak gua bandel banget nih, kelincirnya 3, ya kan begitu ya. Kuncirnya panjang, ya kan gitu. Bandel banget nggak bakal berubah gitu. Percayalah, Allah kita luar biasa. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin penyakitnya berat banget, Pak. Dokter bilang, wah 3 hari lagi mati, ya kan begitu. Wah kita udah mulai khawatir, nggak usah. Percayalah kepada Tuhan. Sembuh puji Tuhan, mati puji Tuhan, saudara. Iya, kenapa? Ya udah ketemu Tuhan, mau ngapain lagi, amin? Iya, ya menemukan sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika Petrus berjalan di atas air, dia pandangannya terus tertuju kepada Tuhan. Tapi ketika dia teralihkan dengan badai, dengan angin, dengan masalah, dengan persoalan, dia mulai tenggelam. Jadi arahkan pandanganmu pada Kristus. Ketika dia tenggelam, Tuhan angkat, saudara. Amin. Dia berkata apa? Hei kamu yang kurang percaya.
Iya, bukan kurang doa, ya kan gitu. Bukan kurang di dalam berbuat baik, tapi kurang percaya. Makanya saudara jangan arahkan ya pandanganmu kepada saya kan udah berbuat baik Pak gitu. Saya pasti ditolong Tuhan. Pas enggak ditolong, kecewa karena kita fokusnya kepada berbuat baik. Kita harusnya fokusnya kepada Kristus. Perbuatan baik adalah dampak, respon kita, ucapan syukur kita kepada kebaikan Tuhan. Amin. Jadi hari-hari ini kita melakukan segala sesuatu tulus. Mau dibalas puji Tuhan, dia bilang terima kasih puji Tuhan. Enggak bilang terima kasih puji Tuhan. Amin. Iya, karena kita melakukannya tulus saudara. Karena kita sudah merasakan diberkati oleh Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Ketika masalah terjadi, arahkan pandangan kita kepada Kristus. Percayalah kepada Tuhan. Maka ada begitu banyak hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena mereka mempercayai bahwa karya Kristus sudah selesai. Jadi hari ini apapun masalah saudara, apapun tantangan saudara. Mungkin saudara seperti kedua murid yang lagi jalan ke Emmaus. Penuh dengan kemuraman dalam hidupmu. Penuh dengan duka cita. Penuh dengan kekecewaan, ya, keputusasaan. Saya ingin sampaikan Yesus tetap ada di situ. Yesus adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Hanya saudara seringkali matamu diarahkan kepada masalah. Arahkan matamu kepada Kristus. Karena Kristus jawaban dari semua masalah saudara. Amin. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupmu gak usah takut lagi, gak usah khawatir lagi. Masa depanmu ada di tangan Kristus. Amin. Masa depan anak-anakmu ada di tangan Kristus. Masa depan usaha pekerjaanmu ada di tangan Kristus. Situasi kondisi apapun mungkin bisa terjadi. Bisa berubah up and down saudara. Negara bisa berubah up and down. Politik bisa berubah up and down. Hidupmu juga sama. Tapi percayalah kepada Tuhan. Dia tetap setia. Dia tidak pernah berubah. Dia berkata sekali-kali aku tidak akan pernah melupakan kamu. Aku tidak akan pernah meninggalkan. Dia Allah yang setia. Jadi tetap percaya kepada Kristus. Senggol kiri kanan saudara, tetap percaya kepada Kristus. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa.